memang kalau kita lihat sebenarnya volatilitas cukup tinggi di pasar ya, khususnya di awal-awal tahun, dan itu juga akibat dampak dari pandemi coronavirus gitu ya, di mana pada bulan Februari sampai bulan April itu investor asingnya tercatat net sales sekitar 150-an triliun gitu. Namun sejak bulan Mei sampai saat ini tekanan penjualan investor asing di pasar SBN itu semakin mereda, bahkan di beberapa bulan terakhir justru investor asingnya sudah mulai masuk gitu ya, sehingga total dari awal tahun sampai sekarang investor asing, net sell investor asing itu sudah mulai menipis menjadi Mmm, 97 triliun dari awalnya tadi saya sampaikan sampai April itu net sales sekitar 150 triliun. Artinya dari periode Mei sampai November ini asing sudah mulai masuk lagi sekitar 50-an triliun juga gitu. Jadi ini merupakan sinyal yang positif ya, artinya kepercayaan investor asingnya mulai membaik terhadap pasar surat utang Indonesia. Selain faktor likuiditas dari sisi global yang melimpah, kami juga melihat bahwa peluang masuknya investor asing ke pasar domestik ini karena memang dari sisi imbal hasil pasar surat utang Indonesia ini masih memberikan return yang menarik. Kalau iya. kita lihat memang return 6% kelihatannya rendah gitu ya di pasar surat utang Indonesia. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, Amerika yield 10 tahunnya cuma 0,8, Inggris, Jerman, Perancis gitu juga bahkan 0%, ada yang minus kayak gitu ya. Negara-negara yang sebanding seperti Filipina, Thailand gitu kira-kira suku bunga yield-nya itu sekitar 2-3%. Artinya level kita 6% ini tentu saja masih sangat menarik bagi investor asing. Baik, di segmen sebelumnya Pak Aryawan Anda jelaskan juga sebagai pemahaman bagi kita mengenai spread yield antara Amerika Serikat dan juga Indonesia dari SBN kita. Apakah kita saat ini memang dekat atau sedang ada di peak-peaknya Pak? Daya tarik dari SBN kita ini paling menarik dan atraktif bahkan dibandingkan negara-negara lain. Karena beberapa pengamat mengatakan ini akan berlanjut loh sampai 2021, bahkan yield kita jauh lebih menarik daripada Amerika Serikat. Pandangan Anda Pak? Iya, betul sekali Mas Erwin. Jadi kalau dilihat memang yield di pasar surat utang Indonesia ini masih sangat menarik. Yield spread antara Sun dengan US Treasury juga masih cukup lebar. US Treasury-nya sekitar 0,8, yield Sun kita masih 6,2 tadi ya. Berarti masih ada sekitar perbedaan sekitar 5,4% ya antara Sun dengan US Treasury yield. Dan kalau kita lihat rata-rata itu memang ada di level 5%-an. Artinya sekarang ini masih sedikit di atas rata-ratanya. Namun Iya. demikian, kalau kita lihat yield spread antara Sun dengan US Treasury itu pernah terendahnya sampai sekitar 350 basis point. Artinya level sekarang ini masih jauh di atas dari level terendah spread antara US Treasury dan Sun gitu. Sehingga kami masih melihat level-level saat ini masih sangat menarik bagi investor asing. Kalau kita bandingkan juga dengan negara-negara lain yang sebanding, tadi kita sampaikan bahwa Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia kayak itu yield surat utangnya itu kira-kira sekitar 2-3%-an kayak gitu. Nah, sementara di domestik masih 6%. Artinya yield spread mereka sendiri cuma sekitar 1-2% gitu. Hmm. Sementara di Indonesia tadi saya sampaikan masih sekitar 5% yield spread antara US Treasury dengan Sun sendiri. Jadi dengan demikian otomatis ini sangat menarik ya yield di pasar surat utang Indonesia, dan ini berpeluang sangat cukup besar itu untuk investor asing masuk kembali ke pasar surat utang Indonesia setidaknya sampai tahun depan. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.